Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bersusun. Ada yang tahu apa itu penjumlahan bersusun? Coba Ica. Penjumlahan bersusun adalah ada angka di atas, baru ada angkanya di bawah, baru ada garis panjang gitu, bertambah tanda penjumlahan. Oke, benar sekali. Ada lagi? Saya Bu. Coba Evin. Penjumlahan bersusun itu terdiri dari dua bilangan, yaitu satuan dan puluhan. Oke, apa yang kalian jawab itu tuh benar sekali. Jadi penjumlahan bersusun itu adalah metode penjumlahan dua angka dengan cara menuliskannya secara vertikal atau ke bawah sesuai dengan nilai tempat satuan dan puluhan. Kemudian dalam melakukan penjumlahan bersusun itu juga ada cara yang dilakukan. Nah, sekarang Ibu bertanya, bagaimana cara menuliskan soal penjumlahan bersusun? Caranya itu misalnya bilangan yang penyebut dengan Saya Bu. Coba Ica. Ini cara penulisannya itu tuh arahnya itu tuh ke bawah Ibu. Oke, benar sekali. Oke, cara menuliskan penjumlahan bersusun itu atau soal penjumlahan bersusun itu dituliskan secara vertikal atau ke bawah sesuai dengan nilai tempat, satuan, dan puluhan. Contohnya seperti ini. Contohnya 12 ditambah 54. 12 ditambah 54. Ini yang dinamakan penjumlahan bersusun. Nah, kalau yang dinamakan dengan penjumlahan bersambung itu berarti 12 ditambah 54 sama dengan. Nah, ini bentuknya horizontal. Kalau ini vertikal dari atas ke bawah. Oke. Kemudian dalam penjumlahan bersusun juga ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ada yang tahu langkah-langkah dalam melakukan penjumlahan bersusun? tidak tahu Ibu. Tidak tahu? Oke, jadi baik Ibu jelaskan. Dalam melakukan penjumlahan bersusun itu ada 4 langkah yang biasa dilakukan. Yang pertama, tuliskan angka-angka secara vertikal seperti itu. Kemudian yang kedua, mulai menjumlahkan dari angka satuan. Kemudian jumlahkan angka pada kolom puluhan. Dan langkah yang keempat, tuliskan hasilnya. Kemudian dalam penjumlahan bersusun juga ada 2 jenis penjumlahan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada penjumlahan dengan menyimpan angka dan juga penjumlahan tanpa menyimpan angka. Ada yang tahu contoh penjumlahan tanpa menyimpan angka dan penjumlahan dengan menyimpan angka? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, jadi perhatikan di depan Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang kita mulai dengan penjumlahan tanpa menyimpan angka. Dengan contoh soalnya 12 ditambah 54. Saya tulis 12 ditambah 54. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kita tulis 6. Kemudian 1 ditambah 5 6. Jadi hasilnya 66. Nah, hasilnya ini kan tidak ada menyimpan angka di atas angka lainnya. Ini yang dinamakan penjumlahan tanpa menyimpan angka. Nah, kemudian contoh soal penjumlahan dengan menyimpan angka. Contohnya 47 ditambah 25. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12. Jadi kita tulis 2 di bawah satuan. Kemudian satunya itu kita simpan di atas angka 4 di bilangan puluhan.
Nah, cara menjumlahkannya 1 ditambah 4 dan ditambah 2 sama dengan 7. 7. Jadi hasilnya 72. Oke. Oke, kalian sudah mengerti penjumlahan tanpa menyimpan angka dan penjumlahan dengan menyimpan angka? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Dengarkan baik-baik ya. Jika kita menjumlahkan 2 bilangan yang hasilnya lebih dari 10, apa yang harus kita lakukan? Meminjam angka. Coba Ica. dengan cara dengan menyimpan angka. Melakukan penjumlahan susun dengan cara menyimpan angka ini. Oke, benar sekali. Kemudian tepuk tangan dulu untuk Ica dengan Elvin. Oke, kemudian soal yang kedua ini adalah soal cerita. Jadi harus dengar baik-baik ya. Ya, Ibu. Oke. Di kebun binatang ada 12 ekor gajah. Tulis angkanya itu ditulis 12 ekor gajah. Oke. Dan 18 ekor singa. Sudah? Berapakah jumlah hewan di kebun binatang itu? 30. Berapa? 30. 30. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena kalian sudah mengerti,